Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita memulai pelajaran untuk kelas, silakan pimpin doa. Kawan-kawan, sebelum mulai sudah kamu dan juga saya anak-anak doa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila adalah negara yang berayumu sekolah, bagi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Sedikit motivasi untuk kalian. Ini mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk semua, kapanpun, dimanapun di masa yang akan datang. Simak. Motivasi yang singkat, apa yang bisa diambil dari pelajaran sikata kelompok Nenggolan. Tidak boleh putus asa. Tidak mudah putus asa. Ada lagi kelompok 4, Berani keluar dari zona nyaman. berani keluar dari zona, berani mencoba walaupun gagal, karena orang sukses tidak selalu berhasil dengan sukses, pasti berasal dari kegagalan. Kita lanjutkan mana materi? Materi lalu kita membahas tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, ya. Ada kaitan dengan di sini peraturan yang kita bahas, apa itu pengertian peraturan perundang-undangan, apa itu sistem hukum nasional. Kelanjutannya, kaitannya aturan yang sudah dibuat itu punya struktur, hierarki, urutan. Ini yang kita bahas. Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Ada tujuan pembelajaran 5. 5 ini harus tercapai dalam proses pembelajaran kita. Jadi buktikan dengan selesainya LKPD, tugas kalian selesai, paham, berarti sudah mencapai dua daripada 5 tadi. Skema pembelajaran kita masuk bagian A, makna tata urutan perundangan di Indonesia. Apa saja materi yang dibahas? Ada di materi ajar, ada di buku referensi buku paket. Makna tata urutan, apa itu pengertian daripada peraturan perundang-undangan. Dan materi perundang-undangan, muatannya apa saja? Keterkaitan hierarki dalam peraturan perundangan, apa saja keterkaitannya, bagaimana keterkaitannya, bagaimana hubungannya, gitu ya. Terakhir, lembaga yang menguji tidak sesuainya aturan. Ini yang kita bahas. Oke, kita masuk yang pertama, peraturan pengertian daripada peraturan perundang-undangan. Minggu lalu juga kita bahas itu. Apa pengertian dari peraturan perundang-undangan? Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Tata perundang-undangan. Dulu kita masuk ke situ, yang saya tanya apa makna daripada peraturan perundang-undangan? Apa? Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Oke, yang dijelaskan oleh apa tadi yang disampaikan bahwa negara kita adalah negara hukum. Mengacu daripada negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum. Dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga negara. Yang dijelaskan bahwa peraturan itu katanya tadi yang tertulis dan sifatnya dan sifatnya mengikat. Kenapa tidak aturan lain saja? Karena aturan lain tidak mengikat secara paksa. Peraturan perundangan di Indonesia ini perlu ditata. Nomor 12 tahun 2011 sudah diatur. Pertama adalah Undang-Undang Dasar. Yang kedua penetapan MPR. Yang ketiga Undang-Undang. 4 Peraturan pemerintah. 5 Peraturan presiden. 6 Peraturan daerah provinsi. 7 Peraturan kabupaten atau kota. Nah, pertanyaannya begini, apakah boleh urutan 4 kita jadikan urutan 1? Boleh tak aturan presiden kita jadikan yang pertama? Tidak, Pak. Nah, alasan apa gimana? Karena peraturan presiden seperti saya misalnya contohnya ambil peraturan presiden Ya. itu semua berasal dari itu bersumber atau berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pak. Itu alasannya bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah sumber daripada semua itu pemahamannya. Semua aturan yang di bawah undang-undang itu pedomannya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian, peraturan perundang-undangan harus memiliki prinsip. Nah, ini prinsipnya. Dasarnya bahwa peraturan perundangan itu selalu peraturan. Tidak ada yang lain, pasti peraturan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan. Hanya peraturan, tidak semua peraturan dijadikan landasan, tertentu saja sesuai dengan kebutuhan daripada suatu masalah atau peraturan yang dibuat. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus. Boleh ya, boleh dihapus, boleh dicabut, boleh diubah oleh peraturan yang lebih tinggi ya. Lembaga yang berwenang dalam menguji ketidaksesuaian. Apabila suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka lembaga yang diberikan kewenangan atas hal tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Oke. Di dalam contoh ini bahwa ada undang-undang yang dibuat oleh DPR menegaskan adanya pemanggilan paksa terhadap suatu kasus permasalahan yang tidak sesuai bisa dibatalkan diubah oleh aturan yang lebih tinggi. Timbul pertanyaan, siapa yang mendapat mengajukan permohonan pengujian terhadap materi yang bertentangan tadi? Siapa yang mengajukan? Pak. Ya. Permohonan dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia, badan hukum atau lembaga negara sesuai ketentuan yang berlaku. Ya. Dari kelompok 3 pindah kelompok 2, pindah kelompok 4. Tujuan isinya sama, cuma yang membedakan suaranya. Ya. Kelompok 4 suaranya bagus. Tugas RKPD, perhatikan tugas RKPD-nya. Pada intinya itulah soalnya. Kalian membuat bagan. Susunlah hierarki undang-undang tadi dari urutan tertinggi sampai terrendah dengan kreasi kalian. Bagaimana kalian mengatur posisi bagannya. Setelah itu telaah hubungan keterkaitan peraturan perundangan dari antara satu dengan lainnya. Apa hubungannya? Kemudian soal nomor 3, telaah lembaga yang berwenang melakukan pengujian. Siapa yang mengujinya? Bagaimana proses pengujiannya? Siapa yang melaporkan? Itu dibahas ya. Terakhir, simpulkan apa pentingnya daripada aturan tata urutan perundang-undangan. Pemahaman
Ya? Saya kasih waktu hanya 15 menit. Bertahan. 15 menit. Saling berbagi soal 1 sampai soal terakhir. Silakan bekerja. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju. Oke, yang lain yang belum sempurna jawabannya mungkin bisa jadi referensi nih. Silakan apa? Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan Hasil kelompok. hasil diskusi dari kelompok 4. Nomor 1, yang kita lihat bahkan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam internet. Yang nomor 1 adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang nomor 2 adalah MP, Majelis Perwakilan Rakyat atau biasa disingkat MPR. Nomor 3 adalah Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Perhatikan ke depan ya. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah. Yang kelima Peraturan Presiden. Yang nomor 6 Peraturan Daerah. Yang nomor 7 Peraturan Kabupaten atau Kota. Tidak? Oke, baik. Kalau tidak ada, dipersilakan duduk. Dipersilakan kepada plastik dan kepada kelompok 3. Hasilnya seperti apa? Silakan kelompok 3 maju. Kami dari kelompok 1 menunjukkan hasil kerja Suaranya yang keras mau petir itu. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, tidak. Ya, belum. Oke. Silakan kelompok 1 duduk. Ada pertanyaan?
Undang-Undang Dasar 1945 itu menurut 4. Nah, yang lain apalagi yang bisa diambil kesimpulan? Apa? Apalagi kesimpulan bisa diambil? Hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Aturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian aturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat dan berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding dengan peraturan yang lain. Oke, artinya cara menarik kesimpulan itu apa yang kita bahas dari pertama? Yang pertama itu menurut apa tadi itu betul itu. Segala aturan-peraturan perundang-undangan itu bersumber dari dasar Undang-Undang Dasar 1945 tanpa melihat dari bacaan kesimpulan. Kemudian hukum senantiasa ada dalam hidup keseharian, pasti ada hukum kan? Kita hidup pasti ada aturan hukumnya. Tinggal proses apa pengertian yang tidak dibaca. Kemudian tata urutan daripada peraturan perundang mengandung makna bahwa aturan itu memiliki hierarki atau tingkatan, begitu ya. Oke. Terakhir, bagaimana sistem pembelajarannya ke depan? Apakah kita ubah lagi seperti ini atau kelompoknya mungkin berubah? Bagaimana? Oke. Karena waktu sudah habis, kan sampai di sini. Minggu depan kita masuk kepada prosedur dalam pembuatan daripada undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Oke? Dapat cukupkan. Pak ini dengan adalah alhamdulillah proses pembelajaran kita sudah selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.